Hi everyone, we are from Group 3. We will do an English assessment presentation starting with Thessalonica. We'll explain about present tense. Present tense memiliki 4 jenis tense. Yang pertama, simple present tense, bentuk tense yang menyatakan sebuah fakta, kejadian yang dilakukan berulang-ulang atau sebuah kebiasaan, kebenaran umum, atau juga kejadian yang terjadi saat ini. Rumus untuk kalimat positif, subject plus verb 1 plus s or as plus object. Contoh kalimat, he speaks Japanese. Rumus untuk kalimat negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Contoh kalimat, I do not or don't live in small town. Not bisa disingkat menjadi don't. Rumus untuk kalimat tanya, do or does plus subject plus verb 1 plus question mark. Contoh kalimat, do I live in small town? Tense kedua, present continuous tense, menyatakan bentuk tense untuk suatu aksi sedang berlangsung sama waktu tertentu pada waktu sekarang. Rumus positif, subject plus be, I'm or is or are, plus verb ing. Contoh kalimat, I'm making a glass of iced tea. Rumus untuk kalimat negatif, subject plus be, I'm or is or are, plus not, plus verb ing. Contoh kalimat, I'm not making a glass of iced tea. Rumus untuk kalimat tanya, be, I'm or is or are, plus subject plus verb ing. Contoh kalimat, are you making a glass of iced tea? Tense ketiga, present perfect tense, digunakan untuk mengekspresikan peristiwa masa lalu yang memiliki konsekuensi masa kini. Rumus kalimat positif, s plus have or has plus past participle. Contoh kalimat, they have lived in Jakarta for a long time. Rumus kalimat negatif, s plus have or has plus not plus past participle. Contoh kalimat, they have not lived in Jakarta for a long time. Rumus untuk kalimat tanya, have or has plus s plus past participle. Contoh kalimat, have they lived in Jakarta for a long time? Tense keempat, present perfect continuous tense, digunakan ketika menceritakan atau menjelaskan kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi atau dimulai dari masa lampau dan masih berlangsung hingga saat ini. Rumus untuk kalimat positif, s plus have or has plus been plus ing or present participle. Contoh kalimat, she has been thriving. Rumus untuk kalimat negatif, s plus have or has plus not plus been plus ing or present participle. Contoh kalimat, she has not been thriving. Rumus untuk kalimat tanya, have or has plus s plus been plus ing or present participle. Contoh kalimat, has she been thriving? Thank you for attention. Baik, perkenalkan nama saya adalah Jason Saputra Kemawi. Pada hari ini saya akan jelaskan mengenai past tense. Past tense memiliki 4 jenis, yaitu simple past tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, dan past perfect tense. Yang pertama ada simple past tense. Simple past tense merupakan salah satu tense dasar yang menjelaskan suatu pekerjaan yang telah terjadi pada masa lalu dan menjelaskan kejadian yang berlangsung di masa lalu. Penggunaan kata verb atau kata kerja dalam kalimat past tense biasanya dalam bentuk verb to, kecuali untuk menyampaikan hal yang negatif atau menanyakan suatu hal. Tense ini juga bisa diikuti dengan keterangan waktu. Rumus dari simple past tense untuk rumus kalimat positifnya adalah subject plus verb to plus object. Sebagai contoh, I wrote that poem yesterday. Dan untuk rumus kalimat negatifnya adalah subject plus did or was or were plus not plus verb 1 plus object. Sebagai contoh, I did not want to write that poem last week. Dan untuk rumus kalimat tanyanya adalah did plus subject plus infinitive verb plus object. Sebagai contohnya, did she meet her boss yesterday? Apakah dia bertemu dengan atasannya kemarin? Berikutnya ada past continuous tense. Past continuous tense biasa digunakan untuk menyatakan jika suatu kegiatan dimulai, berlangsung, dan juga selesai di masa lampau, dan menyatakan bahwa ada dua kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Untuk rumusnya, rumus kalimat positifnya adalah subject plus was or were plus verb ing plus object. Sebagai contoh, I was writing a poem. Dan untuk rumus kalimat negatifnya adalah subject plus was plus were plus not plus verb ing. Sebagai contohnya, I was not writing a poem. Dan terakhir, untuk rumus kalimat tanyanya adalah was or were plus subject plus verb ing plus mark question. Sebagai contohnya, was I not writing a poem? Berikutnya, past perfect continuous tense. Sering disebut sebagai past perfect progressive tense. Tense ini dapat dipakai untuk memberitahukan suatu kejadian dimulai di masa lalu dan selesai pada masa lalu juga. Tense ini juga bisa dipakai untuk direct speech atau reported speech. Rumus dari tense ini untuk kalimat positifnya, rumusnya adalah subject plus had plus been plus verb ing. Sebagai contohnya, I had been writing this article.
Dan untuk rumus kalimat negatifnya adalah subject plus had plus not plus been plus verb ing. Sebagai contohnya, I had not been writing this article. Dan terakhir untuk rumus kalimat tanyanya adalah had plus subject plus been plus verb ing plus mark question. Sebagai contohnya, had I been writing this article for a long time? Dan yang terakhir adalah past perfect tense. Tense ini biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah aktivitas di masa lalu yang selesai sebelum memulai aktivitas baru dan menyatakan sebuah kebiasaan yang berlangsung di masa lalu. Rumus dari tense ini, untuk rumus kalimat positifnya adalah subject had plus verb 3. Sebagai contoh, I had studied. Dan untuk rumus kalimat negatifnya adalah subject plus had plus not plus verb 3. Sebagai contohnya, I had not studied. Dan terakhir, untuk rumus kalimat tanyanya adalah had plus subject plus verb 3 plus mark question. Sebagai contohnya, had they studied? Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Jason Wahyudijaya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan future tense. Ada 4 jenis future tense. Yang pertama simple future tense, yang kedua future continuous tense, yang ketiga future perfect tense, dan keempat future perfect continuous tense. Yang pertama simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Rumusnya ada 3, ada kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Yang pertama, subjek sebagai pelaku plus will sebagai yang artinya akan yang menunjukkan future tense plus verb 1. Terus kalimat negatif subjek plus will plus not yang menunjukkan kalimat negatif plus verb 1. Dan kalimat tanya yaitu will plus subjek plus verb 1 diikuti tanda tanya. Contoh kalimatnya positif, I will work late tonight. Contoh yang negatif, I will not work late tonight. Contoh yang dan kalimat tanya, will I work late tonight. Yang kedua, future continuous tense. Future continuous tense adalah suatu bentuk tenses dalam bahasa Inggris yang biasanya disebut juga dengan future progressive tense. Penggunaan tenses ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Ada 3 rumus future continuous tense yang saya masukkan, tetapi saya hanya akan membacakan yang positif karena waktu yang diberikan terbatas. Yang positif yaitu subject plus will plus be plus verb ing yang menunjukkan continuous yaitu ing plus when plus present tense. Contoh kalimatnya, I will be working when you come to my office tonight. Yang berikutnya future perfect tense. Future perfect tense adalah tenses Inggris yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian atau tindakan yang sudah selesai di masa depan. Rumusnya yang positif yaitu subject plus will plus have plus verb 3 yang menandakan sudah terjadi yaitu perfect tense plus when plus present tense. Contohnya, I will have work when you come to my office tonight. Yang terakhir yaitu future perfect continuous tense. Kalimat future perfect continuous tense digunakan ketika berbicara mengenai hal yang telah sedang terjadi di masa depan, yang artinya hal tersebut sudah terjadi dan masih terjadi hingga saat itu. Rumusnya yang positif, subject plus will have been yang menandakan sudah terjadi plus verb ing yang masih terjadi karena ada ing plus since when or when plus present tense. Contohnya, she will have been working for 3 hours when we came to her office. Baik, saya Anissa Kurang akan menjelaskan tentang past future tenses, di mana tenses ini sudah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama simple past future yang digunakan ketika berbicara mengenai prediksi masa depan dari perspektif masa lampau. Yang kedua past future continuous yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan telah terjadi di masa lampau. Yang ketiga past future perfect yang digunakan ketika menyatakan hal yang akan sudah terjadi di masa lampau tapi tidak terjadi. Yang keempat past future perfect continuous digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan telah sedang terjadi di masa lalu. Untuk rumus yang digunakan keempat tenses ini hampir sama dengan future tenses, yang membedakan hanyalah penggunaan kata would yang menunjukkan bentuk lampau dari suatu kalimat. Berikut adalah contoh kalimat dari keempat tenses. Untuk rumus kalimat negatif hanya perlu memindahkan kata not setelah would. Untuk rumus kalimat interrogatifnya hanya tinggal memindahkan would sebelum subjek. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3, terima kasih.